kita mulai bab 5, The Human Side of Business Research, atau sisi manusiawi dalam riset bisnis. Pada bab ini, kita akan membahas bagaimana faktor organisasi dan etika memengaruhi proses riset. Tidak hanya soal metode dan data, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan manusia, baik sebagai peneliti, klien, maupun responden. Ini, kita akan membahas apa saja tujuan pembelajaran atau learning outcomes yang diharapkan mahasiswa capai setelah mempelajari topik The Humans of Business Research, Organizational and Ethical Issues. Pertama, kalian diharapkan mampu mendefinisikan pengambilan keputusan, decision making, dan memahami peran riset dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Ini penting karena riset bukan hanya pengumpulan data, tapi menjadi dasar logis bagi setiap keputusan strategis dalam organisasi. Kedua, kalian harus mampu mengklasifikasikan jenis riset bisnis menjadi 3 kategori utama. 1. Exploratory research, riset untuk menjelajahi masalah yang belum jelas. 2. Descriptive research, riset untuk menggambarkan fenomena yang sudah terjadi. Dan 3. Causal research, riset untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Selanjutnya, kalian akan belajar mengidentifikasi fase utama dalam proses riset bisnis, mulai dari perumusan masalah, perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil. Setiap fase memiliki langkah-langkah sistematis yang harus dipahami agar penelitian bisa berjalan secara profesional. Selain itu, kalian akan membedakan antara proyek riset dan program riset. Research project biasanya fokus pada satu tujuan atau masalah tertentu. Sementara research program mencakup serangkaian proyek riset yang saling berhubungan dan berkelanjutan untuk mendukung strategi jangka panjang organisasi. Terakhir, bab ini juga mengajarkan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam riset, mencakup 3 pihak utama. A. Responden penelitian, terutama anak-anak yang memiliki hak atas privasi dan perlindungan. B. Peneliti bisnis, yang harus menjaga objektivitas dan integritas. Serta C. Klien atau sponsor riset yang wajib bersikap jujur dan transparan dalam memanfaatkan hasil riset. Kita juga akan belajar cara menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan riset bisnis. Misalnya saat peneliti bekerja untuk 2 pihak yang bersaing, atau ketika hasil riset dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Jadi, melalui bab ini, kalian tidak hanya akan memahami proses riset secara teknis, tapi juga sisi manusiawi, etis, dan profesional yang menjadi dasar kepercayaan dalam dunia riset bisnis. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. I can share this report. Kalimat ini sering muncul dalam praktik nyata riset bisnis, terutama ketika hasil penelitian tidak sesuai dengan harapan manajemen atau pihak sponsor. Misalnya, bayangkan sebuah perusahaan kosmetik di Indonesia, katakanlah PT Cantika Nusantara, yang melakukan riset kepuasan pelanggan terhadap produk barunya. Hasil riset menunjukkan bahwa 70% responden merasa produk tersebut terlalu mahal dan tidak efektif. Namun, manajemen yang sudah menginvestasikan banyak dana dalam promosi tentu tidak senang mendengar hasil ini. Mereka bisa saja meminta peneliti untuk menunda publikasi, memodifikasi hasil, atau bahkan menyembunyikan laporan dengan alasan menjaga citra perusahaan. Nah, disinilah dilema etik muncul. Sebagai peneliti, kita harus bertanya pada diri sendiri. Open quote, apakah saya akan tetap menjaga integritas riset dan menyampaikan hasil apa adanya? Atau saya memilih untuk mengikuti tekanan manajemen? Close quote. Dalam konteks akademik maupun profesional, jawaban yang etis adalah tetap menyampaikan hasil sesuai fakta. Riset adalah upaya untuk menemukan kebenaran berdasarkan data, bukan untuk menyenangkan pihak tertentu. Contoh lain di Indonesia bisa terjadi dalam riset lembaga survei politik menjelang pemilu. Kadang ada tekanan dari partai politik atau kandidat untuk menyesuaikan angka elektabilitas.
Peneliti yang beretika harus berani menolak dan menjaga kredibilitas lembaganya. Jadi, pesan dari slide ini adalah open quote, kejujuran dan integritas peneliti adalah aset utama dalam dunia riset bisnis. Sekali kita kehilangan kepercayaan karena manipulasi data, reputasi sebagai peneliti bisa rusak selamanya. Close quote. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu who does the research? Siapa sebenarnya yang melakukan riset bisnis dalam sebuah organisasi? Dalam praktiknya, riset bisa dilakukan oleh dua pihak. Lembaga internal perusahaan atau lembaga eksternal, outside agency. Keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau riset dilakukan oleh tim internal, biasanya karena beberapa alasan. Penelitian harus diselesaikan dengan cepat, diperlukan kolaborasi erat antar bagian dalam perusahaan, atau karena perusahaan ingin menjaga kerahasiaan data. Misalnya, PT Telkom Indonesia mungkin melakukan riset kepuasan pelanggan menggunakan divisi internalnya, karena data pelanggan bersifat sensitif dan tidak boleh keluar dari sistem perusahaan. Namun, riset internal sering menghadapi kendala objektivitas, karena penelitinya adalah bagian dari organisasi itu sendiri. Kadang hasil riset bisa bias karena ada tekanan dari atasan atau kepentingan tertentu. Sebaliknya, riset yang dilakukan oleh lembaga eksternal atau outside agency seperti Nielsen, Mark Plus Insight, atau Jackpad Indonesia biasanya lebih objektif. Mereka bisa memberikan sudut pandang baru, perspektif, dan memiliki keahlian khusus. Misalnya dalam analisis perilaku konsumen, pemodelan statistik, atau survei nasional. Sebagai contoh, banyak perusahaan di Indonesia seperti Bank BCA atau Unilever Indonesia menggunakan jasa konsultan riset eksternal untuk memahami tren pasar atau efektivitas iklan mereka. Lembaga eksternal juga memiliki jaringan dan pengalaman lintas industri, sehingga hasil risetnya bisa dibandingkan dengan standar pasar yang lebih luas. Namun tentu saja ada juga tantangannya. Riset eksternal biasanya lebih mahal dan kadang membutuhkan waktu lebih lama karena proses koordinasinya lebih kompleks. Jadi, sebagai calon manajer atau peneliti, kalian perlu memahami kapan riset sebaiknya dilakukan secara internal dan kapan perlu melibatkan pihak eksternal. Intinya adalah menyeimbangkan kecepatan, biaya, objektivitas, dan kerahasiaan agar keputusan bisnis yang diambil tetap berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya. Sekarang kita lihat perbandingan antara riset yang dilakukan oleh lembaga luar, outside agency, dan riset yang dilakukan oleh tim internal research. Ini penting, karena setiap organisasi harus memilih model riset yang paling sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan tujuan bisnisnya. Outside agency atau lembaga riset eksternal biasanya adalah konsultan independen seperti Nielsen IQ, Mark Plus Insight, Populix, atau Jackpad Indonesia. Kelebihan mereka antara lain, dapat memberikan sudut pandang baru, fresh perspektif yang lebih objektif. Sering memiliki spesialisasi tertentu, misalnya riset perilaku konsumen, analisis brand equity, atau studi pasar digital. Memiliki jaringan luas dan data komparatif lintas industri, sehingga hasilnya lebih kaya dan kontekstual. Namun kekurangannya, biayanya relatif lebih tinggi, dan karena dilakukan oleh pihak luar, perusahaan kadang harus berhati-hati terkait kerahasiaan data. Sebaliknya, in-house research dilakukan oleh tim riset internal dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, Unilever Indonesia memiliki divisi Consumer and Market Insight yang secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan dan pengujian produk baru. Kelebihannya, lebih cepat dan hemat biaya karena memanfaatkan sumber daya internal. Kolaborasi antar bagian lebih mudah, misalnya antara marketing, produksi, dan R&D, menjamin kerahasiaan informasi perusahaan. Namun, kelemahannya, potensi bias internal lebih tinggi karena peneliti mungkin terpengaruh oleh kepentingan manajemen. Kadang kurang memiliki keahlian teknis tertentu seperti metodologi statistik lanjutan atau pemodelan pasar kompleks. Sebagai ilustrasi, bayangkan PT Astra Honda Motor ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap motor listriknya. Jika mereka ingin hasil yang cepat dan rahasia, mereka bisa memakai tim riset internal.
Namun, jika ingin mendapat perbandingan nasional dengan pesaing seperti Yamaha dan Gesitz, mereka akan mengontrak lembaga riset eksternal seperti Nielsen atau Jackpack. Kesimpulannya, tidak ada satu model yang selalu lebih baik. Keputusan tergantung pada tujuan, sumber daya, tingkat keahlian, dan urgensi riset. Yang penting, organisasi harus bisa memastikan bahwa riset, baik internal maupun eksternal, dilakukan secara objektif, etis, dan berbasis data yang valid. Sekarang kita bahas pertanyaan yang sering muncul dalam dunia riset bisnis. Haruskah riset dilakukan secara in-house atau oleh lembaga luar, outside agent? Pertanyaan ini sebenarnya tidak memiliki jawaban yang mutlak, karena semuanya tergantung pada tujuan riset, waktu yang tersedia, sumber daya, dan tingkat kerahasiaan data perusahaan. Jika riset dilakukan secara in-house, artinya riset dikerjakan oleh tim internal perusahaan sendiri. Kelebihannya adalah prosesnya bisa lebih cepat, biaya lebih rendah, dan koordinasinya lebih mudah, karena semua dilakukan di dalam organisasi. Namun, kelemahannya adalah objektivitas bisa berkurang, karena peneliti internal mungkin terpengaruh oleh kepentingan manajemen atau tekanan internal. Misalnya, tim riset internal di PT Telkom Indonesia bisa jadi enggan menyampaikan hasil negatif tentang kualitas layanan, karena takut dianggap mengkritik divisi lain. Sementara itu, jika menggunakan outside agency, riset dilakukan oleh pihak luar, seperti konsultan atau lembaga riset profesional. Mereka bisa memberikan pandangan objektif, analisis yang lebih dalam, dan metode riset yang lebih canggih. Namun, tentu saja biayanya lebih tinggi dan kadang butuh waktu lebih lama karena proses kontrak dan koordinasi. Contohnya, Unilever Indonesia sering menggunakan Nielsen atau Mark Plus Insight untuk riset perilaku konsumen nasional yang membutuhkan data lintas wilayah. Jadi, kalau perusahaan ingin hasil cepat dan rahasia, in-house research bisa lebih efisien. Tapi kalau ingin hasil yang lebih objektif dan terukur secara profesional, maka outside agency lebih tepat. Kuncinya adalah menyeimbangkan biaya, waktu, objektivitas, dan tujuan riset. Tidak ada pilihan yang selalu benar. Tapi perusahaan yang bijak tahu kapan harus melakukan riset sendiri, dan kapan perlu mempercayakan risetnya pada pihak luar. Sekarang kita bahas tentang struktur organisasi dalam kegiatan riset bisnis atau organizational structure of business research. Tujuannya adalah agar kita memahami bagaimana riset diatur dan dijalankan dalam berbagai jenis perusahaan, mulai dari yang kecil sampai besar. Pertama, dalam perusahaan kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 100 orang, biasanya riset tidak dilakukan oleh divisi khusus. Biasanya, tanggung jawab riset dipegang oleh VP of Marketing atau manajer pemasaran yang merangkap tugas analisis pasar. Jika ada proyek riset besar, seperti peluncuran produk baru atau survei pelanggan, mereka akan menggunakan jasa lembaga riset eksternal. Contoh, sebuah UMKM atau startup kopi seperti Janji Jiwa mungkin meminta bantuan lembaga seperti Populix untuk riset preferensi konsumen. Berbeda dengan perusahaan menengah 100-500 karyawan, mereka biasanya mulai memiliki tim riset internal kecil. Misalnya, di perusahaan seperti Garuda Food atau Indofood CBP, sudah ada satuan kerja khusus yang menangani consumer insight atau market research. Tim ini bertugas melakukan survei internal, mengolah data penjualan, dan menganalisis tren pasar. Sedangkan pada perusahaan besar, lebih dari 500 karyawan, struktur riset sudah jauh lebih kompleks. Biasanya ada Departemen Riset Pemasaran, Marketing, yang berdiri sendiri dengan berbagai posisi seperti Director of Marketing Research yang memimpin keseluruhan kegiatan riset, Research Analyst yang mendesain proyek, mengawasi pengumpulan data, dan menganalisis hasil, Research Assistant atau Junior Analyst yang membantu dalam desain kuesioner dan pengolahan data, Manager of Decision Support Systems yang mengelola data penjualan, CRM, dan sistem prediksi, serta Forecast Analyst yang membuat proyeksi permintaan dan tren penjualan masa depan. Sebagai contoh, Unilever Indonesia dan Bank Mandiri memiliki divisi riset internal yang kuat dan profesional, karena mereka perlu memahami perilaku jutaan pelanggan dan merencanakan strategi jangka panjang berdasarkan data.
Intinya, semakin besar organisasi, semakin kompleks pula struktur risetnya. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Berikutnya kita melihat Exhibit Mimpo 3, yang menggambarkan struktur organisasi riset bisnis di perusahaan besar. Diagram ini memperlihatkan bagaimana berbagai posisi dalam Departemen Riset saling berhubungan dan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan berbasis data. Di puncak struktur, terdapat Director of Marketing Research, orang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan riset di perusahaan. Ia memastikan semua proyek riset selaras dengan strategi bisnis dan memberikan nilai bagi pengambilan keputusan manajerial. Posisi ini memerlukan kemampuan manajerial dan teknis sekaligus, karena harus bisa memahami kebutuhan manajemen, sekaligus bahasa statistik dan metodologi riset. Di bawahnya, ada research analyst yang berperan sebagai perancang proyek riset. Tugasnya mencakup penyusunan proposal, desain kuesioner, pemilihan metode pengumpulan data, hingga analisis dan pelaporan hasil. Mereka juga menjadi penghubung langsung antara peneliti dengan klien internal perusahaan. Lalu ada research assistants atau junior analyst, yaitu staf yang membantu aspek teknis seperti desain survei, pengolahan data,
riset. Mereka juga sering terlibat dalam pelaksanaan survei lapangan dan input data. Selanjutnya ada posisi Manager of Decision Support Systems, DSS. Fungsi mereka adalah mengelola data periodik seperti penjualan, stok, dan data pelanggan dalam sistem CRM, lalu mengubahnya menjadi informasi strategis bagi manajemen. Di bawahnya terdapat Forecast Analyst, yang bertugas membuat prediksi penjualan atau tren pasar menggunakan model kuantitatif dan perangkat lunak statistik. Kalau kita ambil contoh nyata di Indonesia, struktur seperti ini bisa ditemukan di Unilever Indonesia, Bank Mandiri, atau Telkomsel. Mereka memiliki divisi riset yang lengkap, mulai dari analis data, pengembang model pasar, hingga manajer insight yang langsung berkoordinasi dengan direksi. Jadi, melalui struktur ini, kita bisa melihat bahwa riset bisnis tidak hanya soal mengumpulkan data, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan informasi dari berbagai fungsi organisasi untuk mendukung keputusan yang berbasis bukti, evidence-based decision making. Sekarang kita masuk ke peran seorang Director of Research sebagai manager. Posisi ini sangat penting karena berada di persimpangan antara fungsi ilmiah riset dan fungsi manajerial, pengelolaan orang dan sumber daya. Banyak profesional riset yang sangat hebat dalam aspek teknis, seperti desain kuesioner, analisis statistik, atau interpretasi data, namun tidak selalu nyaman ketika harus memimpin tim atau mengelola orang lain. Ini adalah tantangan klasik dalam dunia riset. Orang yang ahli dalam analisis sering lebih suka bermain dengan data daripada harus berhadapan dengan urusan administratif, laporan anggaran, dan koordinasi lintas divisi. Dalam praktiknya, Director of Research memiliki beberapa tantangan besar. Satsa, kesulitan mendelegasikan tugas. Banyak peneliti senior yang masih ingin mengerjakan semuanya sendiri karena merasa hasilnya akan lebih akurat. Namun, tanpa delegasi, produktivitas tim akan menurun. 2. Kurangnya pengakuan formal atas peran riset. Di beberapa organisasi, riset sering dianggap sekadar alat bantu, bukan bagian inti dari strategi bisnis. Akibatnya, direktur riset harus berjuang agar peran timnya dihargai. 3. Riset sering dilihat sebagai kumpulan teknik terpisah, bukan sistem yang saling terintegrasi. Ini membuat hasil riset sulit dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Di Indonesia, hal ini juga sering terjadi. Misalnya, dalam perusahaan besar seperti Pertamina atau Bank BRI, tim riset internal kadang kesulitan menyampaikan hasil analisis yang bertentangan dengan pandangan manajemen puncak. Disinilah peran direktur riset sangat krusial. Ia harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara peneliti dan manajer bisnis, menyampaikan hasil riset secara diplomatis, tapi tetap objektif. Seorang Director of Research idealnya bukan hanya ilmuwan, tapi juga pemimpin yang visioner, yang mampu mengelola tim peneliti lintas bidang, menentukan prioritas riset yang strategis, dan memastikan hasil penelitian benar digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Jadi, pesan penting dari slide ini adalah bahwa menjadi peneliti hebat tidak cukup. Kita juga perlu menjadi manajer yang baik, agar hasil riset dapat diterjemahkan menjadi keputusan yang berdampak nyata bagi organisasi. Pada slide ini kita membahas tentang the true power of research, atau kekuatan sejati dari riset bisnis. Tujuan utama bagian ini adalah mengingatkan kita bahwa hasil riset yang baik memiliki kekuatan besar dalam membentuk keputusan bisnis dan citra perusahaan. Sebagai contoh, dalam slide ini disebutkan lembaga J.D. Power yang terkenal karena memberikan peringkat terhadap berbagai produk dan layanan, seperti mobil, hotel, atau ban mobil. Dalam kasus yang ditampilkan, Michelin mendapat peringkat tertinggi karena daya tahannya yang baik dan sedikit masalah, sementara Pirelli unggul dalam penampilan. Perusahaan-perusahaan ini memahami bahwa data riset independen seperti dari J.D. Power dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen secara signifikan. Nah, kalau kita tarik ke konteks Indonesia, hal yang sama juga terjadi. Misalnya, Bank BCA sering mendapat penghargaan bank dengan layanan terbaik berdasarkan hasil survei independen, seperti Marketing Research Indonesia atau Top Brand Award. Penghargaan ini bukan hanya simbol, tapi juga hasil riset pelanggan yang kuat, yang kemudian meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas nasabah. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan sejati riset. Ketika riset tidak hanya berhenti pada laporan, tetapi mampu memengaruhi persepsi pasar, keputusan manajemen, dan strategi bisnis. Jadi, pelajaran penting dari slide ini adalah open quote. Riset yang objektif dan kredibel dapat menjadi
menjadi senjata strategis yang menentukan posisi kompetitif perusahaan. Tanpa riset, keputusan bisnis hanya berdasar intuisi. Tapi dengan riset, keputusan bisa dibangun atas dasar fakta dan kepercayaan. Close quote. Sumber-sumber konflik antara manajemen puncak dan tim riset. Konflik ini sering terjadi karena riset dan manajemen memiliki cara pandang dan prioritas yang berbeda. Pertama, riset yang mengandung kritik terhadap keputusan manajemen. Kadang hasil riset menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan perusahaan tidak efektif atau bahkan salah arah. Bagi peneliti, ini adalah temuan ilmiah. Tetapi bagi manajemen, bisa terasa seperti kritik terhadap kebijakan atau kepemimpinan. Contohnya, ketika survei pelanggan menemukan bahwa kampanye iklan baru tidak efektif, manajemen bisa merasa tidak nyaman untuk menerima hasil tersebut. Kedua, faktor uang dan waktu. Riset membutuhkan anggaran dan waktu yang cukup untuk menghasilkan hasil yang valid. Namun, manajemen sering menginginkan hasil cepat dengan biaya rendah. Padahal kualitas riset justru bergantung pada perencanaan yang matang. Ketidakseimbangan antara ekspektasi waktu, biaya, dan akurasi inilah yang kerap menimbulkan ketegangan. Ketiga, pengambilan keputusan yang terlalu intuitif. Beberapa pimpinan lebih mengandalkan intuisi atau pengalaman masa lalu daripada data baru. Akibatnya, mereka cenderung menolak hasil riset yang bertentangan dengan keyakinan pribadi. Sebagai contoh, seorang CEO mungkin percaya bahwa penjualan meningkat karena faktor promosi, padahal riset menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan menurun karena kualitas layanan. Terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Seringkali manajemen lebih percaya pada yang dulu berhasil tanpa memperhatikan perubahan pasar atau perilaku konsumen. Riset berfungsi untuk memperbarui pandangan ini, namun seringkali dianggap mengganggu zona nyaman pengambil keputusan. Jadi pointing dari slide ini adalah bahwa konflik antara peneliti dan manajemen bukan hal yang aneh. Yang penting adalah bagaimana kedua pihak saling memahami perannya. Peneliti harus mampu mengomunikasikan hasil riset secara diplomatis, sementara manajemen harus belajar membuka diri terhadap data baru yang mungkin menantang keyakinan lama mereka. When your brain trips up, atau dalam bahasa sederhana, saat otak kita menipu diri sendiri dalam mengambil keputusan. Slide ini mengangkat contoh klasik dari Ed Wang, pendiri Wang Laboratories yang dulu menguasai pasar komputer untuk mengolah kata, word processing. Namun, Wang menolak menggunakan sistem operasi IBM PC yang sedang naik daun karena yakin sistemnya sendiri lebih baik. Keputusan itu ternyata keliru besar, dan perusahaannya pun kalah dalam persaingan. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan pemimpin hebat pun bisa terjebak oleh bias pikirannya sendiri. Dalam konteks riset bisnis, fenomena ini dikenal sebagai cognitive bias, kesalahan berpikir sistematis yang membuat kita menolak fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Beberapa bentuk bias yang sering muncul antara lain, 1. Confirmation bias, hanya mencari data yang mendukung pendapat kita dan mengabaikan data yang bertentangan. Misalnya, seorang manajer percaya produknya disukai pelanggan, lalu hanya membaca komentar positif di media sosial dan menolak hasil survei yang menunjukkan keluhan. 2. Overconfidence bias, merasa terlalu yakin terhadap keputusan sendiri, meskipun tanpa dukungan data. Banyak pelaku bisnis di Indonesia yang mengambil keputusan besar hanya berdasarkan feeling, tanpa uji pasar terlebih dahulu. 3. Anchoring bias, terlalu terpaku pada informasi awal dan tidak memperbarui pandangan setelah ada data baru. Misalnya, perusahaan menetapkan harga berdasarkan tren tahun lalu tanpa memperhatikan perubahan kondisi ekonomi saat ini. Pelajaran yang ingin disampaikan dari slide ini adalah open quote, keputusan bisnis yang baik tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga harus diuji oleh data dan riset. Close quote. Otak manusia cenderung ingin merasa benar, tapi riset membantu kita melihat kenyataan apa adanya, bukan apa yang ingin kita lihat. Jadi, ketika data riset tampak bertentangan dengan intuisi, jangan langsung menolaknya. Justru disitulah kita perlu berpikir ulang. Ingat, riset bukan musuh intuisi. Riset adalah penyeimbangnya. Intuisi bisa mengarahkan, tapi data membantu memastikan arah itu benar. Itu reducing the conflict between management and researchers, atau cara mengurangi konflik antara manajemen dan tim riset. Hubungan antara kedua pihak ini sebenarnya bisa sangat produktif kalau dikelola dengan baik. Namun dalam praktiknya, sering ada perbedaan cara berpikir.
peneliti fokus pada akurasi data dan metodologi, sedangkan manajemen fokus pada kecepatan dan hasil yang bisa segera digunakan. Untuk menjembatani perbedaan ini, ada beberapa cara yang disarankan oleh Zygmunt Dekker, dan semuanya juga sangat relevan di konteks bisnis Indonesia. 1. Mulai kolaborasi sejak awal proyek. Artinya, peneliti dan manajemen harus duduk bersama dari tahap perumusan masalah. Kalau riset dirancang tanpa masukan manajemen, hasilnya sering dianggap tidak relevan. Misalnya, di Bank Mandiri, tim riset selalu berdiskusi dengan divisi bisnis sebelum survei dilakukan, agar hasilnya langsung bisa diterapkan. 2. Memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas. Baik peneliti maupun manajer perlu tahu peran dan batas tanggung jawab masing-masing. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih atau saling menyalahkan ketika hasil tidak sesuai ekspektasi. 3. Perencanaan dan program riset tahunan. Banyak konflik muncul karena riset dilakukan secara ad hoc, mendadak, dan tidak terstruktur. Kalau perusahaan punya annual research plan, maka arah riset lebih konsisten dan tidak tergesa-gesa. Komunikasi yang terbuka. Peneliti perlu menjelaskan metode dan hasil dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan dengan istilah statistik yang membingungkan. Begitu juga, manajemen perlu terbuka dalam memberikan umpan balik tanpa menekan hasil riset. 5. Adanya peran research generalist. Research generalist berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan peneliti spesialis. Ia berperan sebagai pendidik, komunikator, dan jembatan pengertian dua arah. Di banyak perusahaan besar seperti Unilever Indonesia, posisi ini dipegang oleh Consumer Insight Manager yang memastikan riset benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Kesimpulannya, kunci mengurangi konflik adalah kerjasama, transparansi, dan komunikasi dua arah yang efektif. Open quote, manajemen perlu memahami nilai riset dan peneliti perlu memahami konteks bisnis. Jika dua sisi ini saling menghargai, maka riset tidak hanya menghasilkan data, tapi juga menciptakan keputusan yang lebih bijak dan berbasis bukti. Close quote. Pada Exhibit 55 ini, kita membahas bagaimana cara meningkatkan komunikasi dua arah antara manajemen dan tim riset untuk mengurangi potensi konflik. Riset bisnis yang efektif tidak hanya bergantung pada metode dan data yang akurat, tetapi juga pada komunikasi yang terbuka, transparan, dan saling memahami antara kedua pihak. Tabel atau diagram pada slide ini menunjukkan beberapa pendekatan penting. Pertama, melibatkan manajemen sejak awal proyek riset. Jika manajemen ikut berpartisipasi dalam tahap perumusan masalah dan desain riset, mereka akan merasa memiliki proyek tersebut, bukan hanya sebagai penerima laporan. Kedua, menetapkan deskripsi peran yang jelas. Setiap pihak, peneliti dan manajemen, harus tahu batas tanggung jawab dan harapan yang realistis. Dengan begitu, kesalahpahaman dan tumpang tindih kerja dapat diminimalkan. Ketiga, membuat perencanaan dan program riset tahunan. Dengan rencana tahunan, organisasi memiliki arah yang jelas tentang riset, apa yang penting dilakukan, dan kapan waktunya, sehingga tidak ada tekanan mendadak terhadap tim riset. Keempat, komunikasikan hasil riset dengan gaya yang sesuai audiens. Peneliti harus mampu menerjemahkan hasil statistik atau model data menjadi insight manajerial yang mudah dipahami. Sebaliknya, manajemen juga perlu memberikan masukan konstruktif, bukan sekadar meminta hasil yang menguntungkan. Terakhir, Zygmunt memperkenalkan peran penting research generalist, yaitu seseorang yang menjadi jembatan antara manajemen dan peneliti. Ia berperan sebagai pendidik, komunikator, fasilitator, dan penerjemah data ke dalam bahasa bisnis. Di banyak perusahaan besar Indonesia, seperti Unilever atau Danone, posisi ini dikenal sebagai Insight Manager atau Consumer Research Lead. Kesimpulannya, komunikasi dua arah yang sehat adalah fondasi riset bisnis yang sukses. Open quote, semakin baik komunikasi antara manajemen dan peneliti, semakin tinggi kualitas keputusan yang diambil berdasarkan hasil riset. Cross-functional teams, atau tim lintas fungsi. Konsep ini muncul sebagai solusi untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar bagian di dalam organisasi. Cross-functional teams terdiri dari orang-orang dari berbagai departemen seperti engineering, produksi, keuangan, dan pemasaran yang bekerja bersama dengan satu tujuan yang sama. Mereka tidak lagi terikat pada fungsi tradisional masing-masing, tetapi berkolaborasi secara lintas disiplin
untuk menyelesaikan proyek strategis, misalnya pengembangan produk baru atau inovasi layanan. Apa manfaatnya bagi organisasi? Pertama, tim lintas fungsi membantu perusahaan fokus pada core business process, bukan hanya pada tugas departemen masing-masing. Kedua, mereka mengurangi silo atau ego departemen, di mana setiap bagian hanya fokus pada kepentingannya sendiri. Dengan bekerja lintas bidang, setiap anggota belajar memahami perspektif dan kebutuhan divisi lain. Ketiga, tim ini meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan, karena suara konsumen bisa diterjemahkan dan dikomunikasikan dengan lebih baik ke seluruh bagian perusahaan. Contoh konkret di Indonesia, misalnya di Gojek atau Tokopedia, GoTo Group. Ketika mereka meluncurkan fitur baru seperti GoPay Later atau GoSend Intercity, proyeknya dikerjakan oleh tim lintas fungsi, melibatkan divisi teknologi, keuangan, pemasaran, hukum, dan customer insight secara bersamaan. Inilah contoh nyata bagaimana cross-functional collaboration mempercepat inovasi dan memastikan keputusan bisnis lebih menyeluruh. Jadi, pelajaran utama dari slide ini adalah, open quote, kolaborasi lintas fungsi memperkuat riset dan pengambilan keputusan karena menggabungkan berbagai keahlian dan perspektif. Tanpa kerja lintas fungsi, riset bisa jadi hanya fokus pada data. Tetapi dengan tim lintas fungsi, riset berubah menjadi strategi bisnis yang benar-benar bisa dijalankan. Research suppliers and contractors, atau penyedia dan kontraktor jasa riset. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam dunia riset bisnis, tidak semua riset dilakukan oleh tim internal perusahaan. Banyak perusahaan yang bekerja sama dengan penyedia jasa riset profesional untuk mendapatkan data, analisis, atau metodologi tertentu. Pertama, ada research suppliers, yaitu perusahaan komersial yang menyediakan layanan riset kepada berbagai klien. Mereka dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Sub-syndicated services, yaitu lembaga riset yang menjual data standar yang dikumpulkan secara rutin untuk banyak klien. Misalnya, Nielsen IQ dan Kantar menyediakan laporan bulanan tentang penjualan retail atau peringkat iklan TV di Indonesia. Klien membayar biaya berlangganan untuk mengakses data ini. 2. Standardized Research Services, lembaga yang mengembangkan metodologi riset unik untuk bidang tertentu. Contohnya, J.D. Power dengan metode evaluasi kepuasan pelanggan di industri otomotif atau Top Brand Award yang mengukur kekuatan merek berdasarkan persepsi konsumen Indonesia. Hasil riset mereka sering menjadi tolok ukur industri. 3. Custom Research, riset yang dirancang khusus sesuai kebutuhan klien tertentu. Biasanya dilakukan oleh lembaga seperti Mark Plus Insight atau Populix yang menyesuaikan desain survei, segmentasi, dan analisis sesuai permintaan perusahaan. Misalnya, Bank BCA bisa meminta studi khusus tentang perilaku pengguna aplikasi mobile banking mereka. Selain penyedia utama, ada juga limited service research companies yang hanya fokus pada bagian tertentu dari proses riset, seperti pengumpulan data lapangan, data processing, atau data warehousing. Perusahaan besar sering mengontrak mereka untuk mendukung riset yang lebih kompleks. Contoh nyata dari Indonesia. Ketika Häagen-Dazs ingin membuka toko di China, seperti disebut dalam slide ini, mereka menggunakan penyedia riset global untuk menentukan lokasi terbaik berdasarkan data pasar dan perilaku pelanggan. Prinsip yang sama berlaku di Indonesia. Misalnya, Starbucks Indonesia atau Alfamart menggunakan hasil riset lokasi, location intelligence, untuk memilih tempat buka gerai baru. Kesimpulannya, kolaborasi dengan penyedia jasa riset memungkinkan perusahaan mendapatkan data lebih luas, metodologi lebih maju, dan hasil yang lebih kredibel. Namun, perusahaan tetap perlu menilai reputasi, objektivitas, dan etika dari penyedia riset sebelum bekerja sama. Sekarang kita lihat studi kasus menarik yang ditampilkan pada slide ini, Finding Häagen-Dazs in China. Kasus ini menunjukkan bagaimana penelitian pemasaran internasional digunakan untuk menentukan lokasi bisnis yang strategis. Häagen-Dazs, merek es krim premium asal Amerika, menghadapi tantangan ketika ingin memperluas pasar ke China. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Di mana sebaiknya toko-toko baru dibuka? Keputusan lokasi adalah keputusan jangka panjang yang sangat memengaruhi penjualan, biaya operasional,
dan citra merek. Untuk menjawab pertanyaan ini, Häagen-Dazs tidak hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman dari pasar barat. Mereka menggunakan jasa lembaga riset global yang memiliki standar metodologi dan data internasional. Lembaga seperti ini, disebut Standardized Research Companies, memiliki sumber daya yang tersebar di berbagai negara, mampu menganalisis data demografis, tingkat pendapatan, pola belanja, hingga gaya hidup masyarakat perkotaan Cina. Hasil riset menunjukkan bahwa konsumen kelas menengah di kota besar seperti Shanghai dan Beijing memiliki preferensi yang kuat terhadap produk premium dan tempat nongkrong bergengsi. Informasi ini kemudian digunakan untuk menentukan lokasi toko di area pusat perbelanjaan elit dan distrik bisnis yang ramai. Jika kita bandingkan dengan Indonesia, strategi serupa digunakan oleh merek seperti Starbucks, Jatim, atau Janji Jiwa X, yang menempatkan gerai mereka di lokasi dengan lalu lintas pejalan kaki tinggi dan demografi target anak muda produktif. Keputusan seperti ini hampir selalu didukung oleh data riset lokasi, bukan sekadar insting bisnis. Jadi, pesan penting dari studi kasus ini adalah, open quote, riset lokasi adalah fondasi dari strategi ekspansi yang sukses. Dengan riset yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko salah lokasi, memahami karakter pasar lokal, dan memastikan keberhasilan jangka panjang di pasar global. Setelah kita melihat contoh kasus Häagen-Dazs di China, sekarang kita lanjut ke jenis penyedia riset berikutnya, yaitu Limited Research Service Companies and Custom Research. Dalam dunia riset bisnis, tidak semua lembaga riset memberikan layanan lengkap, full service. Beberapa perusahaan hanya fokus pada aspek tertentu saja. Inilah yang disebut Limited Service Search Suppliers. Mereka bisa saja spesialis di bidang survei lapangan, pengolahan data, data processing, data warehousing, atau pengumpulan data daring, online fieldwork. Perusahaan besar seringkali mengontrak penyedia terbatas ini untuk mendukung proyek riset besar yang membutuhkan kapasitas teknis tambahan. Sebagai contoh, Mark Plus Insight mungkin merancang riset pemasaran nasional untuk Unilever. Namun, proses surveinya bisa dikerjakan oleh perusahaan fieldwork lokal seperti Jakpat Indonesia atau Populix. Dengan cara ini, efisiensi meningkat karena setiap pihak fokus pada keahliannya masing-masing. Sementara itu, custom research berbeda. Ini adalah proyek riset yang dirancang khusus untuk kebutuhan unik klien tertentu. Riset semacam ini tidak bisa digeneralisasi atau dijual ke banyak klien karena menyesuaikan konteks dan masalah bisnis yang spesifik. Misalnya, Bank BRI bisa meminta riset perilaku nasabah UMKM di pedesaan yang menggunakan layanan digital banking. Tentu desain riset ini tidak sama dengan proyek untuk BCA atau Mandiri Digital. Riset custom biasanya digunakan ketika perusahaan ingin, 1. menguji konsep produk baru, 2. melakukan segmentasi pasar, atau 3. mendalami perilaku konsumen tertentu. Custom research memberi hasil yang lebih relevan dan praktis bagi pengambil keputusan, walaupun biayanya lebih tinggi karena tidak bisa didaur ulang untuk klien lain. Kalau kita simpulkan, limited service suppliers adalah spesialis yang membantu sebagian proses riset. Custom research, proyek riset penuh, dirancang khusus untuk satu klien, sangat spesifik dan mendalam. Dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat bahwa kedua tipe ini saling melengkapi. Banyak lembaga riset nasional menggunakan model kolaboratif. Pihak lokal menangani survei dan data, sementara konsultan utama memfokuskan diri pada desain metodologi dan analisis strategis. Jadi pelajarannya adalah, open quote, riset yang efektif tidak harus dilakukan sepenuhnya oleh satu pihak. Kolaborasi antara berbagai penyedia jasa riset justru dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi riset bisnis.